Sintayong telah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 2019 lalu hingga saat ini 2024. Akan tetapi selama ini pula ia masih sering mengeluhkan soal lini depan timnas Indonesia yang masih tumpul. Pelatih itu sebenarnya telah mencari banyak solusi agar bisa mencetak ataupun menemukan predator lapangan di skuad timnas Indonesia. Ia memilih pemain seperti Rafael Strijk yang dinaturalisasi dengan harapan bisa membuat skuad Garuda lebih tajam di lini depan. Tak hanya itu, tetapi Sintayong juga telah memberi kesempatan kepada striker muda seperti Ramadhan Sananta hingga Hoki Caraka. Selain mereka, bahkan memberikan kesempatan kepada Dimas Derajat hingga Malik Rezaldi agar bisa menjadi lini depan tajam buat timnas Indonesia. Namun, untuk mencetak itu semuanya, lapangan hijau tentu tidak mudah. Pasalnya, telah dilakukan Sintayong dari tahun ke tahun. Dan ini juga voucher ya dari Afrizal. Kita harus memberikan apresiasi juga kepada. Nama Yel Samson mungkin masih asing bagi supporter tanah air. Meski begitu, ia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Ia pemain berposisi kiper yang belum lama ini direkrut oleh FC Volendam. Artinya penjaga gawang berusia 18 tahun ini merupakan rekan Mauro Gistra yang starter dirumorkan sedang diproses untuk dinaturalisasi. Punya darah Indonesia, Samson mengatakan dirinya terbuka jika mendapat panggilan dari PSSI. Apalagi agennya ternyata pernah berhubungan dengan Fardi Bahdim. Ditanya lebih lanjut oleh Yusa Nugraha apakah dirinya mau bakal diproses naturalisasi, mantan pemain FC Utrecht ini menegaskan tidak akan menolaknya. Iya, tentu saja mau dinaturalisasi. Pastinya saya akan ke sana. Saya ingin bermain untuk mereka, timnas Indonesia. Saya sangat terbuka untuk itu, ucapnya. Jika dinaturalisasi, Yel Samson akan menjadi tambahan yang bagus sebab dirinya merupakan seorang kiper modern yang jago dalam build up. Saya kiper bisa ikut main di build up. Jadi dengan bola yang sangat kuat dalam build up saya menjadi pemain yang ekstra. Saya pikir sepak bola juga berubah. Semakin banyak bahwa kiper menjadi semakin penting dalam build up. Jadi saya pikir kualitasku di situ. Garuda International Cup 2024 siap bergulir Jawa Barat. GIC dipastikan semakin seru karena diikuti 8 negara yaitu Indonesia, Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, dan Singapura. GIC merupakan turnamen edisi keempat setelah berlangsung sukses pada 2015, 2022, dan 2023. GIC akan digelar di Asia Training Cup Sentul, mempertandingkan 3 kategori usia yaitu U17, U12, dan U10. Turnamen makin spesial karena bertepatan dengan perayaan HUT RI, juga menjadi wadah bagi PSSI untuk mencari bibit-bibit terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia usia muda, khususnya di kategori U17. Sebab timnas 17 akan tampil di kualifikasi Piala Asia di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Kemudian putaran final Piala Asia di Arab Saudi pada 3 sampai 20 April 2025. Project Director GIC Wahyu Budiarto mengatakan turnamen itu digelar untuk memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda Indonesia berkompetisi di level Asia dan dunia. Wahyu mengaku senang karena antusiasme peserta dari luar negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk mengikuti GIC.